dari awal nih, dari Oke. awal nih. Oke. Ini power listrik. Dicok, dinamo kompresor ini bakalan bergerak, bukan daya tekan, namanya pipa press. Dan ini pipa hisap, pipa press masuklah ini udah ada freon nih Cep. Masuklah ke pipa kondensor terus mengalir masuk ke dryer. Dryer ini, nah sinilah timbul freon itu dikumpulkan di saring, masuklah ke dalam kapiler itu langsung bergerak menuju ke evaporator, terus timbullah menjadi bunga es. Udah merata, ndak ada halangan, ndak ada kesumbat istilahnya, ndak ada air, ndak ada udara di dalam evaporator. Dia bakalan keluar menuju ke ini jalurnya ke pipa hisap ke kompresor. Dan seterusnya begitu itu seterusnya mengalir lagi, dipres lagi menuju kondensor. Nah itulah sistem kerjanya. Nah terkadang yang bikin kesumbat rata-rata tersumbat biasanya bisa disebabkan karena satu, dryer ini kotor. Berarti kan harus kita ada penggantian. Dryer kotor, kalau udah diganti biasanya udah normal. Ini yang kulkas nggak rewel nih, kebanyakan. Kalau udah mampet di sinilah kapiler ini terjadi istilahnya kayak penyumbatan kotoran, sisa-sisa gram-gram biasanya masuk ke dalam kapiler. Nah ini tok letak sulit ini, lamun kapiler mampet terus ada kotoran masuk ke dalam evap ini kapiler nih baru sampai tinggal kotoran mampet di sini dia bakalan setengah jadi es. Sering terjadi evaporator dingin sebelah, timbullah bunga es sebelah. Sebelah biasa beku, sebelahnya cair. Itulah disebabkan oleh kotoran di dalam jalur evaporator sama kapiler. Sistem. Nah ketika sering terjadi di lapangan, begitu ditusuk lah nih keluar tuh freon. Kadang kan mau bersihkan bunga es biar cepet cair, betel bocor nih evaporator nih, freon kan bakalan keluar nih posisi kalau orang awam ndak dicabut coknya, begitu freonnya ini habis, si evaporator ini dia bakalan menyedot udara. Kalau udah tekanan freonnya udah habis nih, contoh nih pulang freon kan, dia masih ngecok dalam keadaan on kan, tekanan freon habis nih, sak lubang sak sinlok congkel baru den sadari dengan gumpalan es sak luwih dalam entah itu air apa dan sebagainya, kan bakalan cair, kesedot lah isi pipa hisap nih, masuklah ke dalam evaporator air, kotoran itu yang macem-macem lah. Itu yang sering terjadi ketika kita mau flushing, sering mendapatkan air atau oli berarti ya. Nah itu dah kebanyakan berarti dari cairan air yang di sini bocor, gara-gara ini bocor ini ngembusin freon yang sudah habis, tinggal angin kan keluar kan, angin keluar. Nah yang di sini yang dari kebocoran dia akan menghisap, jadi masuklah ke
kompresor. Oh berarti dengan sendirinya kelamaan kompresor akan error atau rusak ketika masuk air misalnya, bisa nggak kemungkinan rusak Kalau kompresor? Kalau rusak jarang terjadi kerusakan Pada kompresor. Kalau tidak istilahnya kompresor itu tidak melebihi ampere. Nah, contoh kompresor akibat dari kompresor ampere naik terjadi dari bisa jadi di klep. Sini kan ada gulungan. Oke. Di sana itu ada klep itu semacam kayak piston. Itu ya, piston ini yang dinamo ini berputar dengan menggerakkan sebuah kompresi. Kompresi itu sering terjadi saat macet. Istilah macet itu lempengan plat di piston itu nempel, gara-gara bisa jadi terjadi sama kotoran yang dari hisap ini atau terkadang bisa jadi olinya itu berkurang. Dan bukan hanya sekedar di sini, untuk bocornya bisa jadi di dalam kondensor ini kan. Kalau misalnya dia bisa kelihatan kayak freezer, bisa enak kita evaluasi nih gimana letak bocornya. Kalau di dalam body contoh kayak nih apa namanya, freezer box kan di dalam body nih. Dalam body kita cok nggak bisa dingin, habis freon, dari mana letak bocornya. Nah ini kan evaluasi nih. Akhirnya kita cabut ini pipa untuk hisapnya dipotong, ini pipa dari evaporator dicabut. Ini kondensor dicabut, sini dipotong untuk jalur untuk menganalisa berarti terjadi kebocorannya itu di EVAP atau di cara mengetes satu persatu. Misalnya kita mau tes dari EVAP, dari kondensor dari dulu. Kondensor. Ini kita potong. Dryer dipotong. Udah. Sekarang ini kita masukkan pintil untuk mengetes kebocoran. Ini kita las, masukkan pintil. Di sini kan dibuntu. Ini dibuntu ini. Nggak boleh ada kebocoran, harus buntu, dilas buntu. Ini dibuntuin, baru ditekan, kasihlah tekanan freon atau angin misalnya 100 PSI untuk tekanan. Ketika ada kekurangan di dalam manifold, terjadi penurunan drastis di dalam manifold, tekanan 100 bisa jadi belum sampai 5 menit atau 2 menit dia udah berkurang, berarti terjadi kebocoran di kondensor. Nah, cara untuk mengatasi ini kondensor yang bocor di dalam bodi, berarti ini udah nggak bisa dipakai. Kita ganti kondensor baru lewat bodi luar. Contoh. Seandainya kita servis untuk pengelasan kondensor, apakah masih bisa? Nggak bisa, kalau di dalam bodi itu ngerusak. Kalau dalam bodi nggak bisa ya? Berarti kalau di luar masih bisa lah untuk kita las. Kalau untuk ngelas kayak kondensornya freezer berdiri kayak ini, olah. Nah, tapi kalau dalam box, freezer box misalnya, kalau bocor harus diganti. Berarti bongkar luar. Bongkar kondensor berarti. Enggak. Kalau yang freezer ini gadun maramentiu. Jalur bikinin jalur di luar. Tapi tetap kita bikinin berarti. Bikin. Di luar. Ya. Pindah jalur. Berarti nampak berarti Pak?
nampak berarti cara mengatasi. Kalau freezer box terjadi kebocoran di dalam evaporator, itu harus merusak. Bisa dibikin jalur ulang, kita install, hasilnya kita rakit jalur evap pakai pipa yang 1/4, tapi itu harus harus paten, kita ikutin jalurnya nih, jalur evap. Berarti spare part untuk freezer box untuk evapnya ada yang dijual nggak? Nggak ada dijual. Untuk evap terus kita bikin jalannya pakai pipa AC yang kecil. Kita lewatin luar berarti perakitan aja. Ini modifikasi, cuman butuh biaya banyak nih, kalau konsumennya mau ya nggak bakal kita modif tapi kisaran lumayan. Harga second lebih baik ke second. Tidak rekomen. Oke, lebih berarti tingkat keruwetannya itu lebih operasional, tingkat keruwetan dalam operasional lebih banyak memakan freezer box, berarti makan biaya di freezer box ketimbang di lemari kulkas yang berdiri. Jauh harganya. Siap. Ini gambaran untuk